Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 mata kuliah Web Framework yang berjudul IKLAS yaitu Sistem Peminjaman Ruang Kelas jurusan Teknik Elektro. Di sini kami akan mendemokan hasil dari website kami. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri, saya Alenera Syafika dengan NPM 23150651001. Izin menahan diri, nama saya Zaskia Jihan Nabila dengan NPM 23150661055. Izin memperkenalkan diri, nama saya Febilanda Putri dengan NPM 23150661003. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh Feby Yolanda Putri untuk role mahasiswa. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk role mahasiswa. Jadi ini untuk tampilan loginnya. Untuk loginnya di sini menggunakan email kampus dan juga password. Nah, sebelumnya kalau kita belum mempunyai akun, akan diarahkan untuk daftar terlebih dahulu dengan mengeklik daftar di sini. Lalu akan memasukkan nama lengkap, NIM, email kampus, lalu daftar sebagai mahasiswa atau dosen, lalu password dan ulangi password. Lalu di sini kita langsung login saja dengan memasukkan email kampus yang sudah didaftarkan dan passwordnya. Kemudian setelah login, langsung ke dashboard, yaitu berisi ringkasan aktivitas peminjaman ruangan. Jadi di sini akan ada update terakhir, yaitu pada dashboard ini terakhir itu mengajukan peminjaman H17, yaitu melakukan seminar proposal, yang dimana ada eh, shortcut untuk ke status peminjaman, yaitu cek status pengajuan. Jadi ketika diklik akan menampilkan status dari pengajuan ruangan tersebut. Kemudian di bawahnya juga ada jadwal peminjaman yang sudah eh, kita ajukan, yaitu ada 17 dan ada laboratorium teknik digital. Lalu di sebelah kanan itu ada statistik semester ini, yaitu berisi total pengajuan. Jadi pada akun ini sudah mengajukan 6 total pengajuan, lalu ada status menunggunya sebanyak 3 dan disetujuinya itu sebanyak 2. Lalu di bawahnya ada shortcut untuk kita meminjam ruangan. Jadi ketika diklik akan ke menu peminjaman. Nah, di sini untuk mengajukan peminjaman kita akan memilih dulu ruangan yang ingin dipinjam. Jadi di sini berisi daftar ruangan yang tersedia. Nah, di sini kita memasukkan tanggalnya untuk mengecek ruangan apa yang tersedia. Misalnya kita cek eh, kita pilih di tanggal 15. Lalu di sini kita akan memilih ruangan yang tersedia. Misalnya kan kita kemudian di situ juga ada fitur untuk pencarian untuk lebih cepat dalam mencari ruangannya. Misal H5. Nah, di sini akan muncul H5. Lalu untuk meminjam kita tinggal klik ajukan peminjaman. Lalu akan muncul formulir peminjaman yang harus kita isi. Nah, di sini berisi yang pertama kita memasukkan tanggal kegiatannya. Di sini kita masukkan misal hari Senin itu di tanggal 15, lalu jam mulainya di jam 8 dan jam selesainya jam 10. Kemudian kita mengisi detail keperluannya, tujuan peminjamannya untuk apa. Misal eh, kelas pengganti web framework. Nah, setelah itu kita mengupload surat permohonannya, yaitu dengan format PDF, dengan maksimal ukuran 2 MB. Lalu setelah kita pilih filenya, kita kirim pengajuannya.
Oh, ternyata saat eh, kita kirim pengajuannya, ruangannya bentrok, maka akan muncul notifikasi ruangan bentrok dan kita tidak bisa mengajukan peminjamannya. Jadi kita cari kelas lain yang tidak bentrok, ataupun mengganti tanggalnya, misal di 16. Nah, ini berhasil diajukan dan akan masuk ke status pengajuan yang dimana tadi kita meminjam H5 itu menunggu verifikasi dari admin untuk keperluan kelas pengganti web framework. Dan nantinya akan masuk juga ke notifikasi. Nah, di sini akan muncul di notifikasi yaitu verifikasi admin, yaitu pengajuan peminjaman H5 sedang diperiksa. Sepertinya untuk dashboard mahasiswa sudah selesai. Sekarang lanjut aja ke dashboard admin. Baik, selanjutnya masuk ke role admin, kita masukkan email dari admin, lalu masukkan passwordnya. Nah, di sini setelah login, maka muncullah dashboard admin yang dimana di sini terdapat jumlah total ruangan yang ada, yaitu ada 12 ruangan, lalu 3 menunggu verifikasi dan 1 terpakai hari ini. Nah, di sini dapat dilihat bahwa terdapat jadwal peminjaman untuk hari ini, yaitu mahasiswa bernama Budi, yaitu ruangan H17 di jam 10 sampai 12. Ini yang sudah diverifikasi oleh admin dan kajur. Lalu selanjutnya kita ke menu kelola ruangan. Nah, di sini muncullah daftar ruangan yang dimana admin ini bisa menambahkan ruangan, menghapus, bahkan mengedit. Nah, di sini misalkan kita mencoba menambahkan ruangan. Nah, misalkan di sini kita mau menambahkan nama ruangannya lab konversi. Nah, dengan deskripsi laboratorium, di sini juga kita bisa set kapasitasnya. Di sini kita tuliskan 40, lalu lokasinya ada pada laboratorium. Baik, bisa kita simpan. Nah, di sini langsung muncul bahwa tambah ruangannya berhasil, yaitu muncul lab konversi di yang paling bawah. Lalu jika kita mau mengedit, kita bisa klik yang bagian edit. Nah, di sini bisa mengedit, bisa mengubah kapasitasnya. Misalkan kita ubah kapasitasnya jadi 30. Lalu simpan. Nah, dia langsung teredit menjadi 30 kapasitas. Lalu kalau kita mau menghapus, kita bisa tekan yang icon sampah warna merah. Oke, muncul peringatan apakah ingin menghapus. Jika iya, maka klik iya. Dan untuk ruangan telah terhapus. Begitulah untuk konsep dari kelola ruangan oleh role admin. Selanjutnya ada pada jadwal kuliah. Kita klik jadwal kuliah. Nah, di sini kita bisa menambahkan jadwal kuliah yang ada pada jurusan teknik elektro. Di sini mungkin untuk admin itu konsepnya dia akan menambahkan atau mengedit jadwal kuliah sesuai dengan semesternya. Misalkan semester 1 dia akan menuliskan semua jadwal kuliah di semester 1 agar eh, untuk pemantauan ruangannya secara real time. Misalkan di sini kita mau menambahkan mata kuliah atau jadwal kuliah. Nah, di sini tambah jadwal. Misalkan hari Senin ruangannya di lab komputer.
Nah, jam mulainya misalkan di sini kita set di jam 7.30 sampai jam 9.10 untuk mata kuliah eh, pemrograman web. Nah, bisa masukkan nama dosen, misalkan nama dosennya Alia. Oke, di sini kita klik simpan. Nah, maka di sini kita berhasil menambahkan jadwal kuliah. Nah, untuk semua jadwal yang ada di sini dengan ruangan yang dipakai itu tidak bisa dipinjam. Jadi kalau ruangan-ruangan ini yang ada di jadwal dan di jam yang sesuai dengan jadwal itu tidak bisa dipinjam oleh mahasiswa ataupun dosen. Maka yang mau meminjam harus di luar jam mata kuliah ini. Seperti itu. Lalu kita masuk ke menu verifikasi. Nah, di sini terdapat verifikasi yang harus dilakukan oleh admin. Nah, tadi kan dari mahasiswa mengajukan ke admin. Nanti dari admin jika sudah diverifikasi berkas-berkasnya, maka akan diteruskan ke Kajur. Nah, bisa kita lihat salah satunya ada di Budi Mahasiswa adalah keperluannya kelas pengganti web framework. Nah, bisa dilihat ya ada surat permohonannya bisa kita unduh juga. Kalau kita mau menyetujuinya, kita bisa klik verifikasi dan teruskan. Oke, langsung muncul notifikasinya. Nah, maka statusnya dari pengajuan tersebut langsung diverifikasi oleh admin. Selanjutnya ada monitoring kelas. Oh ya, sebelumnya ada dulu pemfilteran yang dimana ada empat, yaitu perlu diverifikasi, ada menunggu kajur, ditolak admin, dan semua riwayat. Kalau kita pilihnya semua riwayat, maka akan muncul semua riwayat yang ada. Nah, bisa kita lihat di sini ada yang ditolak admin, ada yang diajukan. Nah, ada juga riwayat selanjutnya, ada pemfilteran selanjutnya yaitu ditolak admin, bisa kita lihat. Kalau kita klik ditolak admin, maka akan muncul pengajuan yang telah ditolak admin. Seperti itu. Nah, selanjutnya bisa lanjut ke monitoring kelas. Nah, di sini bisa lihat untuk role admin ini bisa melihat live monitoring dari kelas itu apakah sedang terpakai atau tidak, apakah tersedia atau tidak, dan apakah sedang dipinjam atau tidak. Nah, misalkan di sini karena ini hari Minggu, nah di sini untuk ruang kelasnya tersedia semua. Namun jika nanti sudah melakukan peminjaman pada jam yang sekarang, maka status dari live monitoringnya berubah menjadi terpakai seperti itu dan dia tidak bisa dilakukan peminjaman lagi. Nah, tujuan dilakukan live monitoring adalah agar admin dan kajur ini bisa memantau ruangan apa saja yang sedang dipinjam dan ruangan apa saja yang tersedia dan tidak tersedia. Baik, mungkin sekian untuk role admin. Selanjutnya akan dijelaskan role ketua jurusan oleh Zaskia Jian. Ya, langsung aja di sini kita keluar dulu. Nah, di sini sama seperti admin dan juga mahasiswa, kita juga akan masukkan email sesuai kajur yang sudah terdaftar. Jadi di sini kajur @tes.com dengan kita masukin passwordnya. Nah, sini langsung masuk ke dashboard Kajur atau jurusan di mana dashboard Kajur kurang lebih mirip seperti admin di mana di sini ada ringkasan aktivitas dan penggunaan ruangan yang di mana terdapat total ruangan ada 12, perlu persetujuannya 2 dan terpakai untuk hari ini itu satu di mana di jam 10 sampai jam 12 tadi. Nah, kemudian di sini masuk ke verifikasi pengajuan di mana tadi untuk role admin, role mahasiswa telah mengajukan pengajuan ruangan dan juga telah disetujui oleh admin. Maka kita sebagai role ketujuan itu akan memeriksa kelengkapan dari eh, berkas dan juga pengajuan admin. Sebenarnya kalau di admin itu udah diajuin dan juga sudah dibuka suratnya, maka sebenarnya untuk eh, kajur ini untuk seperti verifikasi tambahan saja. Misalnya kita periksa. Nah, di sini udah jelas data pengajuannya dengan ID-nya sekian, kegiatannya tanggal sekian, dari jam sekian sampai sekian di ruangan H5 dan keperluannya apa. Jadi sudah sangat jelas. Misalnya kita di sini setujui pengajuan.
Nah, di sini juga kita dapat cetak surat. Nah, setelah itu ada juga fitur monitoring ruangan. Kurang lebih untuk live monitoring ini sama seperti admin, di mana untuk pemantauan penggunaan ruangan secara real time. Ya, dikarenakan ini hari Minggu, jadi semua ruangan itu tersedia. Dan misalnya tadi H17, kenapa nih sekarang sudah tersedia? Karena jam yang dipinjam tadi sudah lewat, seperti itu. Kemudian di sini ada laporan rekapitulasi. Nah, untuk bulan Desember ini kita sudah melakukan totalnya itu ada 7 pengajuan yang dimana terdapat eh, beberapa status yang dimana ada yang disetujui, diajukan, dan juga ada yang baru disetujui oleh admin dan belum disetujui oleh kajur seperti itu. Di sini terdapat ruangannya apa saja, waktunya kapan, dan statusnya seperti itu. Untuk dashboard Kajur kurang lebih seperti itu. Di sini juga kita dapat cetak dan juga ekspor. Misal di sini. Nah, di sini kurang lebih sama untuk ininya terdapat nama mahasiswanya, ruangannya, tanggal, jam, dan juga keperluan serta status. Seperti itu. Di sini kita juga bisa lihat apakah bulan Juni ada yang meminjam, November, Desember, seperti itu. Nah, untuk demo dari 3 role menurut saya sudah cukup. Sekarang kita masuk ke bagian testing. Nah, untuk testing di sini kita kan menggunakan Laravel dan juga React.js untuk dalam perancangan dan pembangunan sistem ini. Nah, di sini untuk kita meriksa apakah sudah berjalan dengan sempurna, kita harus melakukan testing di mana di sini pertama kita akan masuk dulu ke foldernya, cd frontend. Nah, di sini untuk yang front end itu kan karena kita menggunakan React, maka kita melakukan npm run test. Dimana kalau kita mau ngejalanin yang min run ini, dia bukan watch mode, jadi dia nggak mau ngubah keseluruhan dari filenya. Jadi kita cuman buat ngetes sekali jalan. Nah, nah di sini udah kelihatan di mana yang dites itu satu file tes yang di dalamnya ada 3 tes, di mana semuanya ini tercentang dan lulus. Yang kategorinya itu ada check assertion basic, kemudian penjumlahan dan juga string. Nah, di sini eh, durasinya cukup sebentar, yaitu cuma 1 detik 48 dengan eh, dia biasanya lebih ke setup environment dan juga load module yang agak sedikit lebih lama. Nah, kemudian di sini untuk backend-nya kita juga bisa cek atau testing CD backend dulu. Nah, kemudian untuk bedanya di backend ini kalau kita menggunakan Laravel, untuk komennya itu kita menggunakan PHP Artisan Test. Nah, di sini muncul beberapa testing, di mana yang pertama itu ada example test. Dimana di sini adalah unit dasar yang biar ngasih tahu bahwa PHP unitnya ini telah berjalan. Kemudian ada feature test, di mana di sini untuk melakukan tes respon 200 dan ngasih tahu bahwa routing dari aplikasinya itu dari aplikasi Laravelnya itu aman. Nah, kemudian di sini ada feature peminjaman di mana di sini ada beberapa skenario seperti mahasiswa dapat dapat membuat peminjaman, mahasiswa hanya lihat peminjaman sendiri, admin dapat lihat semua peminjaman, admin dapat approve, admin dapat reject, kajur dapat approve, dan juga peminjaman include dari file URL. Selain itu juga ada filter peminjaman by status, validasi tanggal, kemudian ada validasi jam selesai, dan terakhir ada tes untuk feature user API test, di mana user sudah bisa registrasi, login, dan juga autentikasi. User bisa akses dashboard. Untuk autentikasi ini lebih ke main di role-nya. Jadi ketika kita login sebagai admin, makanya muncul ada dashboard admin dan sebagainya. Nah, di sini dapat lihat keseluruhannya tesnya itu 15 berhasil seperti itu. Untuk testing, saya pikir cukup. Saya kembalikan ke Alia. Baik, itu adalah demo dari website kami dan testing terkait dari front end dan back end pada iKlas. Nah,
Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.